Sure. Okay, recording is on progress. So maybe we can start ya our lesson. Continue for our lesson. Kemarin itu sampai mana? Di news detail ya. Kalau di news detail itu kita breakdown dulu nih komponennya ada apa aja. Wait. Ya. Nah ini. Di news detail itu kemarin kita ya nggak share button. Nah, kemudian kita juga udah ngasih tahu nih yang mau dimasukin ke share button itu apa aja nih. Kita hanya title dan juga hyperlink. Kemudian kita kemarin udah bikin logika buat copy belum? For copying. Kemudian, nah ini ya, terakhir kemarin ini enggak? Oke. Jadi untuk on selected, jadi kalau misalkan pop up menunya di select, kita ada beberapa opsi nih. Yang pertama dia akan menampilkan sebuah copy link gitu kan. Bisa juga dia open in browser. Dan jadi nanti dia apa namanya akan ada pilihan open in browser. Kalau kita jalanin lagi, mestinya mau jalanin lagi ya. Ini Pomodoro start dulu. Oke. Share button. Agak loading. Nah, kalau misalkan kita klik ini, dia akan menunjukkan sebuah pop up lagi atau snack bar. Nah, ini apa? Kalau diklik bagian share button, kemudian kita klik yang copy ya, itu nanti dia akan ada dua opsi lagi. Yang pertama adalah share dan juga ini ya. Tadi apa ini? Quick share. Betul. Jadi ada dua. Nah, jadi di sini kita logika nih. Yang pertama dia akan mengcopy ya, copy linknya kita akan kasih logika, dan yang kedua itu ada opsi lain ya. Jadi dia akan membuka sebuah aksi ya yang tadi quick share. Nah, di sini kita langsung aja dia mau melakukan apa sih? Open in browser misalkan. Jadi nanti langsung kita kasih kayak gitu ya. Jadi di sini oh ya, by the way suara misalnya kekecilan enggak? Cukup ya. Jadi nanti kalau misalkan kekecilan nanti kabarin aja ya. Oke. Di sini kita hapus dulu break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di item buildernya ini kita akan lanjut ya. Siap? Ya. Bagian itu kecil banget tuh Vaseline-nya. Lala. Emang ada kah SKU segitu? Kecil banget ya. Travel maybe. Oke. Aluna Ekin. Ada tuh kelas 7 namanya Aluna juga. Kemarin Mistia pas dia beli dimsum, Mistia nanya namanya kan. Namanya siapa? Aluna.
Aluna siapa? Aluna Yakin. Bukan Miss, kata gitu. Aluna siapa gitu, lupa lah. Aluna siapa sih? Kelas 7 ada yang tahu gak? Kelas sama-sama Aluna jadi tahu nih. Udah tandain namanya sama nih. Oh, jadi handshake. Oke, kita tunggu dulu nih. Ekin, misi izin ke toilet bentar ya. Bentar aja. Sorry, I don't have it. Bobo aja sih. Beneran no. Ya Allah, tadi aku pakai loh. Aku mau mati nggak pakai. Apaan deh? Okay, maybe Luna Ekin still searching for her handshake. Maybe she afraid if ngecekan. But my friend, in outside there is our friends, Juan and Hilwa ya. I think ini deh, kan pasti semua orang punya ini ya, punya struggle, punya hambatan, tapi Juan ada tuh dia, ya kan? And then she crying and then try to maybe completing her task me ya. I just heard a bit about that. Maybe we can give support ya, as a friends, as a dater gitu, anak perempuan dong, dater, bukan sister as a sister ya. Maybe we can like give support a bit ya, maybe mau kayak gimana ngasihnya? Ya sih, maybe kan dia kan mau exhibition ya. Iya, maybe like hangat gitu aja kali. Miss, ini. Oh ya, oke, hak bisa tuh. Iya, kita yang keluar aja, dia di tangga di depan sama Hilwa. Jadi just make it fast aja. Because I'm not good to give something gitu. Ya, Ran aja sama fast. Nangis. like one day. Dianova, come on, just for a while.
Ini ya, I will do one. I already give. I am the first. Jennifer itu baju punya kakaknya. Panjang banget nih. Beneran lagi tadi bilang panjang banget, beneran panjang ya ternyata. Enggak apa-apa lah. Bagus. Nail? Nail. Ya, Miss. Bentar ya, itu anak-anak lagi apa, teman-teman kita lagi ngituin ini kuan tuh. Oke, Miss. Ya. Tuh, yuk guys, yuk. Pomodoro-nya berarti di reset nih. Gimana ya cara cepat sembuh dari pilek bapil gitu? Gimana sih? You know, Sri Mulyani maybe. Because I'm so tired. Iya sih, benar. Ya, crying ya. Salah crying. Kenapa entut? Minyak. Minyak apaan? Minyak apa? Minyak bubut. Minyak kayu putih. Ya, thank you so much. Allah. What's that? Crying ya? No, Masa crying? So ini ya, soft heart. Untung aja Miss Tia pilek ya. Jadi nggak terlalu nyium. Morris ya. Oh, minyak kayu. Oh, lalu juga Sri. Ya tahu. Siapa kira Sri? Okay. Thank you so much ya. All because in here kan we don't have ini ya, parents, our parents too far away, our sister and brothers is far away, so the only one that can support us is ya my friend, maybe my teacher, our friends, and our ustazah. So let's support each other, okay? Okay. So we continue. So last time our Pomodoro is reset because nggak valid jadi itu ya. Jadi Pomodoro-nya di reset jadi 25 lagi nih. Sekarang udah mulai bau ya.
Okay, so we are continue, yeah. So we will continue to our item builder. Ready? Ready. Okay, so in item builder we have parameter anonymous function ya. Kita bikin anonymous function. Kemudian kita isikan sebuah parameternya itu konteks ya. Kemudian kita berikan arrow function dan di item build ini nantinya dia akan ada lebih dari ini ya. Kalau misalkan ingin memberikan widget nih tapi dia berjejer secara horizontal. Berarti dia pakainya apa tuh? Kalau horizontal apa nih? Kalau vertikal? Nah, sip itu dikit-dikit lagi ya. Kita recall lagi dikit. Nah, jadi kita mau menampilkan seperti itu, teman-teman. Jadi nanti kita akan membuat sebuah widget copy link gitu kan dan open in browser. Jadi ini sebenarnya open in browser, tapi ini munculnya malah di ini ya. Di quick quick share gitu ya. Harusnya dia open in browser. Jadi kita bikin sebuah list di sini ya. Udah? Kemudian kita pop up menu item. Item gitu. Pop up menu item. And then inside the pop up menu item, we give the value string ya. The value is string and then the string is copy link. Then the second is child. And then baru deh kita masukin row. Agar menjadikan widget-widgetnya itu berjajar secara horizontal. Then children. Children, and then inside the children, we have icon copy ya. And then icons like that, and then copy. Nah, like this. And then the second, we have jarak, size box. In here. Size box, we have width, yes, is 8. Nah, and then text is copy link. Oh, maybe Mistia belum ngasih ininya ya, belum ngasih konteksnya ini sebenarnya untuk screen yang mana, ya nggak? Silakan Mistia mau buka FitJam-nya. Nah, jadi di bagian share button, kita kan punya dua opsi nih, lihat. Bukan ini dong, ini. Ini. Nah, ini. Ya, jadi sebenarnya kita tuh lagi ngerjain widget yang ini, teman-teman. Mungkin sebelumnya ada confusion ya, I'm so sorry because I forgot. Jadi di sini kemarin kan kita udah yang share buttonnya udah kan kemarin, yang kita akan menampilkan menu ini pop up notification, kemudian dia akan share ngambil dari artikel itu title dan juga linknya gitu kan, URL-nya. Nah, kemudian yang sekarang kita kerjakan adalah untuk yang ini. Jadi untuk action button kita akan ada dua opsi, copy link dan open in browser. Jadi yang ini ya teman-teman ya. Makanya dia berjejer secara horizontal. Yang horizontal itu yang mana? Yang icon dan juga teks gitu ya. Ini juga sama. Oke, sip kalau gitu. Jadi nanti untuk yang untuk kondisi yang ini nih, yang 3 dots action ini, kita masukkannya itu ke dalam switch case kemarin. Nah itu, mungkin kemarin juga belum diituin ya? Ya nggak? Jadi dia itu sebenarnya masuk di bagian pop up menu button. Jadi pop up menu button itu yang ini. Pop up menu button itu yang ini. Ya. Jadi dia adalah pop up menu button, dan kalau pop up menu button dia harus ada on selected. Jadi misalkan yang kepilih yang mana nih, apakah yang kepilih key-nya copy link atau yang open browser. Makanya kita menggunakan switch case ya. Makanya di switch ini, di switch misalkan kita pilih yang copy link, misalkan user memilih yang copy link, makanya nanti copy link akan dijalankan. Yang isinya apa? Copy link itu yang ini akan mengopi, sukses gitu ya. Kalau misalkan dia copy link, dia akan muncul sebuah snack bar. Nah, ini ada dua lagi dia, nested. Oke, so copy link, kalian akan lihat di sini sukses. Ada ya, tapi dia ketutupan ya. Ini kayaknya bug nih. Ya udah,
Harusnya ini satu aja snack bar. Nanti akan kita fix kalau misalkan fiturnya udah semua. Link copy to clipboard. Nah, ini untuk yang itu ya, untuk yang copy link. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu untuk yang open in browser ya. Tapi kita selesaikan dulu untuk menu yang copy linknya. Jadi di sini udah kita masukin iconnya sudah. Kemudian copy linknya juga sudah. Nah, kedua kita masukkan lagi untuk yang open in browser ya. Yang kedua kita masukkan untuk yang open in browser. So, setelah yang pop-up menu item tuh untuk masing-masing menunya ya teman-teman ya. Jadi kan kita ada dua menu, jadi kita punya dua pop-up menu item. Nah, kemudian di sini kita tambahkan lagi pop-up menu item. Sama banget ya, dia punya child untuk widgeting. Jadi dalam child ini kita masukkan row ya. Sebelum itu kita kasih dulu value-nya apa ya. Value-nya ini copy link, kalau ini berarti open in browser. Ya. Value open underscore browser. Nah, seperti ini. Kemudian di row-nya itu kita masukkan yang pertama icon, kedua text open in browser ya. Jadi kita di sini icon children dulu karena dia lebih dari satu. Icon, kemudian icons, kemudian open in browser. Nah, ini pertama, kemudian kita kasih size box with size box ya, bukan size box. Nah, karena dia row jadi dia height-nya sama itu 8. Dan terakhir itu kita masukin tag-nya apa? Ring open in browser. Nah, sip. Nanti kalau Miss Tiak lupaan lagi, diingetin ya, Miss ini kita lagi ngerjain untuk fitur yang mana gitu ya. Kadang-kadang lupa, walaupun udah ada ininya nih. Udah ada acuannya gitu ya. Tapi kadang-kadang lupa dan terlena gitu. Dikira masih ngerjain fitur yang sama, yang share. Karena sama-sama copy di sini, ya nggak? Jadi ada confusion kemarin ternyata. Karena dia punya dua copy link. Yang pertama bisa dari sini, yang kedua bisa dari sini. Jadi kita inget-inget aja ya, saling mengingatkan ya, oke? Oke, kalau teman-teman udah ngerasa bingung ini sebenarnya Miss Tia lagi ngoding untuk yang mana sih? Tanyain aja ya, oke? Oke, siap. Ada yang error sampai sini? Belum? Oke, siap. Kita sudah yang atasnya nih, ya nggak? Yang atasnya tuh udah semua kita. Kalau kita lihat lagi di sini biar lebih besar ya. Ini actionnya, nah, oke. Di detail screen kalau kita lihat di sini itu kita punya beberapa komponen ya. Kalau kita recall itu pertama kita ada sliver F-bar ya nggak? Sliver F-bar, kemudian kita manggil image-nya juga udah nih yang now hiring gitu kan. Kemudian di F-bar-nya kita punya dua actions teman-teman. Yang pertama ada actions share ya kan. Kemudian yang kedua ada option button. Yang mana option button di sini kita bungkus sebagai pop-up menu item gitu ya, atau pop-up menu button. Oke, ini udah semua kita lakukan. Jadi kalau misalkan selanjutnya kita akan menghandle gimana cara dia menampilkan atau memunculkan si deskripsi dari beritanya. Ya, pokoknya isi dari beritanya lah kayak timestamp-nya, terus dia publisher-nya siapa, kemudian detailnya apa, dan kontennya juga apa. Kemudian kita ada button read for article, gitu ya. Oke, tapi kalau kita scroll ke atas, kita masih ada yang kosong nih. Kan copy link udah ada, ya nggak? Tapi kan open in browser udah ada belum? Belum. Nah, kita kasih break. Kemudian di sini kita kasih case lagi untuk case kedua ya. Kemudian kita panggil berdasarkan key-nya open browser ya. Jadi mungkin nanti teman-teman tuh bakal ngerasa gitu. Iya sih, kita emang pas belajar Dart itu belajar switch case, tapi ternyata pas udah diimplementasi ke codingan agak beda dikit ya. Ya nggak sih? Karena kalau kita belajar Dart itu tuh baru basic aja teman-teman. Kayak oke, kita menggunakan studi kasus misalkan mesin minuman kaleng gitu kan. Ketika nutribus gitu kan, nanti mesin akan memproses biar mesin tersebut mengeluarkan nutribus gitu kan. Itu kan berdasarkan logika aja ya nggak? Tapi ternyata ketika logika kita implementasikan ke dalam sebuah kode itu tuh pasti ada perbedaan, ya nggak? Dan itulah
sinkronisasi antara logika dan codingan itu salah satu PR terberat anak RPL. Jujur, anak RPL, teknik informatika atau teknik komputer makanya sekarang ada nih teman-teman apa namanya skena gitu, bukan skena ya, apa ya bahasanya, sekarang ada banget yang namanya vibe coding. Teman-teman udah pernah dengar belum vibe coding? Kalian pernah dengar orang bikin aplikasi pakai AI? Pernah. Nah, kalau misalkan dulu AI kita itu terbatas hanya untuk membuat satu screen aja gitu kan. Sekarang AI sudah bisa membuat satu program sampai di hosting, sampai live. Itu namanya vibe coding. Nah, Mistia pengen anak-anak Mistia itu tahu. Jadi pengetahuannya tuh ada gitu ya, maksudnya terkait yang di luar. Soalnya apa? Kalau kita buka-buka sosmed kan nggak ada waktu, ya nggak? Yang buka sosmed kan gurunya gitu. Oh, gurunya tahu anaknya. Sampai Pak Sandika Gali tahu bikin satu konten YouTube yang namanya I Hate Vibe Coding. Nanti kita tonton bareng-bareng ya. Jadi vibe coding itu tadi ya, vibe coding itu ketika AI itu udah canggih banget nih, sampai dia itu yang dulunya cuma bisa bikin kayak buatkan aku sebuah screen yang bisa menghandle login register, gitu kan biasanya. Tapi sekarang mah buatkan aku sebuah aplikasi yang bisa menghandle proses penginputan data, itu udah bisa. Atau buatkan aku aplikasi berita yang serupa dengan repository GitHub ini, itu udah bisa. Jadi tergantung kita gimana nge-prompting si AI itu kan, prompting sama dengan instruksi ya. Kalau kalian udah kenal AI, udah deep dive sama AI atau artificial intelligence, kalian pasti akan kenal yang namanya prompt engineering. Makanya ketika kita coding itu kan ada logikanya. Tapi sekarang nambah role baru, yaitu apa? Prompt engineer. AI prompt engineer itu sekarang ada role-nya loh. Jadi kalian bisa apply. Ada sekarang role-nya. Terus kayak vibe coding developer itu ada juga sekarang. Jadi dia ngoding tapi pakai AI. Maksudnya dia bikin aplikasi tapi pakai AI full gitu. Tinggal dia mikirin gimana aku nyimpan database-nya, gimana aku caranya agar project ini tuh jadi live dan di hosting. Itu ada banget. Jadi nanti kita lihat insight-nya sama-sama ya. Nanti akan mesti kasih insight. Oke, kita lanjut. Open browser ya. Kemudian di sini kita bikin satu metode ya, metode extraction lagi, namanya adalah open in open in browser ya. Lagi aja dulu karena dia masih ini ya belum dibuat. Ini defaultnya kita ganti. Ini kan default ini dari itu ya, dari sintaks yang dikasih sama Dart gitu, sama Flutter. Kayak gini pas kemarin kita bikin. Nah ini kita ganti jadi break. Jadi udah kalau misalkan udah selesai gitu. Karena kita cuma punya dua kondisi. Yang pertama kalau kondisinya si user itu milih copy link, atau yang kedua kalau user milih open browser. Jadi kita harus siapkan metode yang ini. Oke? Jadi setelah yang bagian function ini ya, function copy link, di bawahnya kita bikin function baru nih, copy link. Nah, ini di setelah yang pink ya, karena dia masih satu sama-sama yang bagian scaffold kan. Dan kita bikin sebuah function baru dengan nggak punya nilai kembalian ya, jadi void. Kemudian open in browser ya namanya. Kemudian kita tambahkan di sini dia asinkronus teman-teman ya. Kenapa asinkronus? Karena ketika open browser dia terlibat dengan browser nih, dan browser itu nunggu nggak dia? Nunggu agar linknya kebuka nggak? Iya. Jadi kita di sini pakai proses asinkronus. Nah, kemudian if kita ini dulu deh, kita mainkan dulu nih. Emang iya, Miss? Coba kita simulasikan kalau dia open in browser. Enak ya kalau ada emulator. Dulu Miss dia so hard for open emulator gitu. Pakai-pakai tuh physical device, tapi karena physical device-nya hilang, pada dulu ya. Udah gitu. Clear. Pokoknya. Oke, open in browser, kita lihat tek gitu kan. Apa yang akan dia lakukan nih si handphone tersebut. Error. Oh my god. Couldn't open. Oke, ini error nih. Coba kita buka yang lain. Ini soalnya versi yang lama sih, runningnya nggak yang baru. Ya. Oh ya, by the way, nanti deh. Open in browser.
Oh, error juga. Ya udahlah. Ini simulasinya nggak bisa sekarang, nanti mungkin di fix dulu nih. Ini soalnya masih runningan yang awal banget. Jadi Mistia ngerunning ini tuh dari aplikasi ya, dari emulator, bukan dari Visual Studio Code. Jadi nanti aja. Jadi di sini kondisi kita masukkan, sudah. Jadi yang mau di open di browser apaan? Kalau dari database? Apa? URL-nya. Itu yang akan dibuka di browser. Jadi kita manggil dari artikel, karena itu database kita, kemudian kita panggil URL. Kalau misalkan URL yang kosong gitu kan, atau tidak sama dengan nol. Ini kondisi tidak sama dengan nol nih sering banget dipakai ya nggak? Karena dia untuk conditioning teman-teman. Kalau misalkan iya sesuatunya tidak kosong, kita akan melakukan action. Tapi kalau kosong kita nggak akan melakukan apa-apa gitu ya. Kemudian kita akan manggil final Yuri, gitu kan? Yuri, kemarin Yuri apa? Kita akan ngeparsing nih teman-teman. Makanya dia ada proses asinkronus karena kita ada proses apa namanya parsing data gitu kan. Yang akan kita kasih ke dalam browser. Jadi kan ini udah ibarat kata tuh kita udah minjem aplikasi lain ya nggak? Karena kita udah minjem aplikasi browser gitu kan. Misalkan ada Google Chrome, Safari, atau yang di HP itu biasanya apa? Google gitu ya. Google sama Chrome beda sih. Itunya apa namanya? Logonya beda gitu ya. Chrome browser sama Google Chrome gitu. Ada juga misalkan DuckDuckGo dia pakai atau Onion. Ada tuh kalau misalkan tertarik sama dunia cyber security pasti dia pakainya itu Tor browser. Tor browser tuh ini banget ya, kayak digadang-gadang dia bisa mencari sesuatu yang nggak ada di Google, tapi emang iya bener. Jadi yang keluar di Tor browser tuh informasi-informasi yang nggak pernah kita lihat di Google Chrome. Karena kenapa? Tor. Tor bro, ya kalau penasaran nggak apa-apa. Bisa lihat dark web di situ. Nah, beda lagi kalau dark web. Ya, dulu mestinya sempet banget tertarik banget sama dark web dan deep web ya. Jadi sebenarnya dark web itu nggak ada. Itu hoax ya. Kalau misalkan kalian kayak dark web, adanya deep web. Jadi deep web itu apa? Deep web itu ibarat kata itu yang sering digunakan dalam ini ya, analogi untuk yang deep web kayak gitu, itu tuh kayak kita berada di sebuah sungai gitu kan. Bukan sungai, sungai kecil banget, tapi lautan ya. Lautan yang luas, terus dia itu ada karang es di dalamnya. Di permukaan ya kan. Ada batu es di permukaan, tapi dia di bawahnya ternyata ada panjang. Sampai dalam banget. Jadi deep web itu ibarat kata adalah satu bagian di dalam lautan yang sama sekali nggak kesentuh sama manusia. Isinya di sana banyak. Ada jual beli anggota tubuh, organ tubuh itu ada, terus senjata-senjata yang ilegal, terus ya narkoboy gitu banyak. Berarti bisa dibuka di Tor. Apa? Di web. Dulu banget SMP, karena pas SMP enggak dong, SMP masih bocil ya, kayak Raya gitu kan masih kecil ya. Bukan, itu SMA kelas 11 yang waktu dulu pas Mistia pernah sharing nggak ya di sini kayak lagi tertarik sama networking terus kayak bisa ngambil password punyanya sekolah gitu, password wifi. Pernah cerita? Oh masa? Yang ngambil dari router. Jadi tuh kayak awal-awal tertarik sama gituan karena abis nonton film ini Who Am I? Itu pertama kali tuh kayak tertarik sama IT tuh nonton film Who Am I dulu tuh. Terus oh ternyata ini ya kayak keren amat gitu ya. Kayak hacker-hacker gitu kan dulu kan. Ada tertarik tuh ngambil password bisa. Soalnya pelit, sekolahnya pelit dulu mah. Kalau Setia ya, namanya juga negeri gitu kan. Dulu apa namanya? Nah, jadi wifi-nya tuh ada banyak gitu kan, tapi dipisah gitu antara wifi siswa dan guru. Pas yang siswa mah ya, siswanya ada berapa kan? Dulu tuh mestinya pakai wifi itu buat download film dulu ya. Itu zaman itu banget tuh, zaman apa namanya jahiliyah gitu ya kalau ibarat kata. Jadi mestinya di laptop tuh punya film 100. Makanya mestinya tiap hari selalu bawa laptop walaupun nggak ada kerja kelompok. Kalau kalian kan tiap hari pasti ada laptop karena di sini pesantren berbasis IT ya nggak? Kalau misalnya itu sekolah umum SMA. Jadi pakai laptop tuh paling kalau ada pelajaran-pelajaran TIK gitu doang. Tapi misalnya setiap hari pasti bawa. Karena buat nonton film kalau lagi nggak ada guru gitu kan. Kalau dulu mah gitu kondisinya teman-teman. Beda sama sekarang ya. Boleh kan nggak ada guru? Nggak ada guru. Jadi kita nonton gitu kan. Jadi mestinya sebagai bandar film. Jadi ada 100 film yang ada di laptop gitu kan. Downloadnya gimana? Ya downloadnya pakai wifi sekolah gitu kan. Lama banget gitu kalau download. Akhirnya pas penasaran tuh bisa coba ngambil informasi routernya dari wifi yang guru gitu kan. Dapet. Ternyata cepet banget dia itunya koneksinya.
Download kayak dulu tuh 100 MB aja udah gede banget kalau film. Dulu ya. Padahal kecil ya sekarang ya. Sekarang mah film download sampai giga-gigaan. Kalau dulu pas 100 MB aja udah gede gitu kan. Dengan formatnya MP4 dulu ya. MP4 tapi renyek gitu. Kalau zaman sekarang dia renyek banget ternyata. Nggak HD. Terus ya gitu deh. Pas dapet ternyata menyenangkan ya. Tapi emang kan nggak boleh harusnya gitu kan. Ya namanya juga dulu masih nakal tanda kutip. Jadi di web tuh gitu ya, singkat cerita gitu. Jadi dia ada Tor browser untuk ngaksesnya salah satu ya. DuckDuckGo juga temennya. DuckDuckGo itu apa namanya salah satu browser yang aman. Jadi privacy kalian benar-benar dijaga sama DuckDuckGo. Kalau Google Chrome, data kalian dipakai sama Google, ya kan? Sign in with Google itu ya yang dipakai apa data kalian ya nggak? Kalau DuckDuckGo dia privasinya benar-benar aman. Dia sama aja kayak kalian tahu VPN buat nge-bypass ya kan? Ini sharing aja ya RPL ya. Karena dia relevan ya dengan RPL. Jadi VPN itu untuk nge-bypass situs-situs yang kayak gitulah yang diblokir pemerintah kan ada. Jadi pakainya VPN. Nah, kalau misalkan pakai browser yang udah ada VPN-nya gitu, nah itu salah satunya kayak DuckDuckGo itu udah bisa langsung akses. Jadi kayak gampang. Plus Tor browser itu. Dulu sampai bisnya bikin VPN sendiri karena nggak mau pakai aplikasi. Bisa bikin VPN sendiri pakai HP Samsung. Dulu ada HP Samsung, ternyata dia bisa bikin VPN sendiri dengan ngambil server dari Singapura. Ya, jadi gitulah. Jadi ada itu singkat tadi kenapa ya? Oh ya, browser tadi awalnya di browser ya terus ngomongin aplikasi browser gitu kan. Tiba-tiba ke sana arahnya. Yaitu sedikit sharing dan insight aja kalau teman-teman mau tahu ya. Jadi kita di sini inilah menjadi developer yang banyak banget insight-nya gitu ya. Jadi kita tahu gitu bukan cuma soal gimana cara bikin aplikasi enggak gitu, tapi lebih dari itu karena IT itu luas banget ya. Oke. Siapa tahu dari sini kalian dapat insight, oh aku kayaknya tertarik nih dengan dunia cyber security, boleh. Kakak kelas kalian kayaknya ada nih yang ada bakalan kuliah di cyber security. Satu. Iya ya kelas 12 sekarang. Soalnya abunya udah pernah konsul ke Mustia. Cyber security. Nah, itu ya. Jadi makanya siapa tahu nggak menutup kemungkinan teman-teman nanti habis dari sini jadi apa kan nggak ada yang pernah tahu ya nggak? Karena apa namanya nggak ada ilmu yang nggak bermanfaat gitu. Lanjut. Kemarin Yuri untuk apa? Untuk parsing ya. Parsing apa? Link ya, agar diketahui atau dipahami oleh aplikasi lain ya. Atau kalau dulu kita Yuri itu pakainya pas pemanggilan ke server ya nggak? Biar server paham. Kalau ini biar si Chrome paham gitu. Kita sebenarnya mau ngapain? Nah, kita masukin di sini Yuri URL ya, ini URL kemudian yuri.parse ya. Kemudian artikel, kemudian URL. Karena dia pasti ada, kita kasih bank operator. Kemudian kita kasih kondisi di sini. If pakai else. If jadinya. Kondisinya apa? Ya kan? Wait. Jadi wait itu ngasih tahu kemarin apa sih yang ditunggu gitu kan. Kita nunggu apaan? Kan asinkronus kan proses dua proses yang berjalan secara bersamaan ya nggak? Sebenarnya yang kita tunggu tuh apa sih? Yang kita tunggu adalah ketika URL-nya bisa di-launch oleh browser gitu ya. Jadi kita di sini await can launch kan masih yang miss. Iya benar. Berarti bukan launch dong. Dan di sini ada can launch URL punyanya Yuri. Apakah bisa nih gitu kan? Dart itu gampang banget ya teman-teman ya, bahasanya tuh bisa launch URL ya nggak? Bahasanya benar-benar manusiawi. Can launch URL, kita panggil URL di sini, kemudian kita wait lagi. Jadi pertama kita nunggu nih, apakah URL kita bisa diakses gitu kan? Kalau bisa, yang kedua kita wait lagi. Nunggu apa? Ya nunggu URL-nya berjalan sampai datanya muncul gitu ya. Jadi kita ada proses tunggu 2 kali. Wait, kemudian kalau bisa ke launch berarti dia manggil function launch URL. Jadi kita kalau bisa kasih komentar di sini, sini adalah proses menunggu apakah URL valid dan bisa dibuka oleh browser. Jadi sebenarnya ini pertanyaan, ya kan? Proses menunggu apakah URL itu valid dan bisa dibuka oleh browser. Jadi kita
nunggu nih sekali gitu kan. Pas udah bisa, kita nunggu lagi. Yang kedua adalah proses menunggu ketika URL sudah valid dan sedang diproses oleh browser. Nah, sampai datanya muncul. Nah, itu. Jadi kita punya dua proses nunggu nih ya. Yang pertama nunggu, bisa nggak sih ini URL-nya valid nggak nih? Apa URL-nya misalkan typo gitu ya, ada typo di belakang itu kan ngaruh ya. Jadi kita nggak bisa buka URL, jadi dicek dulu gitu kan. Makanya kita di sini if, ya nggak? Makanya di sini kita masukin if, karena untuk ngecek kondisinya apa. Kondisinya apakah bisa nih kita membuka URL ini valid atau enggak gitu kan. Itu pertama. Kalau valid, beneran valid, dia akan menjalankan await launch URL. Dia akan nunggu ketika URL itu beneran valid nih. Oh, URL sudah valid, kita lempar ke Chrome. Kemudian kita nunggu si Chrome untuk memproses sampai datanya muncul. Gitu ya. Sip, jelas? Oke. 5 menit. Ya. Ini ya. Oke. Oke. Jadi gitu, ya. Kalian punya rekomendasi company visit gak? Di setiap PJ soalnya. Di setiap PJ company visit, jadi kayak harus ngirim proposal gitu. Ada rekomendasi kalian mau kemana? Penasaran sama company apa gitu misalnya? Apple, Miss. Yang di Jabodetabek ya. Tadinya Miss Tia mau ini kan nanya, kalau di Bandung boleh nggak gitu kan? Di Bandung tebak kemana kalau di Bandung? Bukan. Kalau di Bandung, kalau di Bandung tuh Miss Tia mau ngebawa kalian ini ke decoding. Tapi nggak boleh. Miss Tia udah nanya soalnya, boleh nggak Miss kalau ke decoding di Jabodetabek aja ya? Gitu. Ya soalnya jauh. Kenapa? Iya. Jabodetabek. Bandung. Ini Miss PWC. Itu apa? Nggak tahu. Akun aja. Katanya itu top perusahaan. Oh ya. Iya. IT. Bukan. Nggak tahu. Tapi sebenarnya semua perusahaan pasti punya departemen IT sih. Mostly ya. Itu kayak akuntansi gitu. PWC di mana itu? Jakarta. Oke, Miss Tialis ya. Dekat itu Miss Bundaran HI. Pertamina. Bagus. Bapaknya Yasmin. Ya. Bahlil. Pertamina di mana Yasmin? Yang banyak sebenarnya dia cabangnya kan. Kalau yang di Yasmin? Di Palembang. Yasmin, kalau yang bisa ketemu Bahlil di mana? Apa? Gojek, Miss, Gojek. Hah? Batam, Jabodetabek itu. Oh iya Miss, Gojek yang di Blok M. Dan pulangnya ke Blok M. Gojek ya. Gojek di Jakarta. Paragon tertarik nggak Paragon? Tahu nggak Paragon? Apa? Wardah. Iya, itu IT-nya juga bagus tuh kalau Paragon. Jadi Tangerang. Telkomsat mau? Telkomsat mau nggak tak? Emang kalian pernah? Telkomsat? Enggak, tapi maksudnya kayak udah lihat dalamnya gitu dari kakak kelas. Iya sih benar. Dan dia isinya satelit. Tapi dia ada, karena dia itu sebenarnya udah masuk partner sih sama IDN. Jadi kita gampang gitu kalau mau sana. Mungkin tuh pilihan terakhir kalau misalkan proposalnya ditolak-tolak nih. Paragon itu Tangerang. Apa? Goto. Goto itu Gojek Tokopedia. Tapi dia sebenarnya punya anak sendiri. Ada dia. Jadi dia Goto tuh adalah kolaborasi dari Gojek Tokopedia. Baru tahu lagi. Iya, itu dari Gojek Tokopedia. Goto. Makanya Bangkit kan salah satu sponsornya kan Goto. Iya.
Shopee Emang ada sih. ada di Jakarta. Kemarin itu Mistia sempat apa namanya pas company visit yang tahun kemarin ya. Tapi kan Mistia bukan PJ. Jadi Mistia cuma ngerekomendasiin itu ke Otsuka. Tahu Otsuka? Yang Pokan Sweat. Itu kayak nah, soalnya kenapa? Otsuka itu kan Jepang ya. Nah, IT di Jepang itu sangat-sangat bagus, teman. IT apa? Jepangnya aja gimana, Mas? Boleh saya. Tahu sih, aku ke sana, itu Iya. kan aku ngobrol kan sama orang lokal. Heeh. Dan itu bapak-bapak dia. Iya. Situ bapaknya bilang ini, kan aku berangkat sama temen aku ya, Oh. 3 kita. Satunya cowok, satunya dia di UI. Heeh. Terus itu UI sih dua-duanya cuma beda fakultas gitu. Pokoknya cowok dia software engineer juga. Heeh. Habis itu kata bapaknya bilang nih, kamu kalau misalnya di IT, kamu kalau mau magang di sini gampang, kamu cuma ngirim CV doang langsung diterima. Gimana? Gimana? Info kan perusahaan. Detok. Detok gak? Oh ya. BYD Miss. Apa? Build your dreams. BYD kan build your dreams ya nggak? Iya. BYD. Ya udah di list. Oh ya, by the way, kan sekarang kan misalkan jadi KKPKL ya. Nah itu ada salah satu program kerjanya itu untuk apa namanya bikin kalian tuh magang di luar negeri. Susah banget sih. Tapi akan dicoba. Salah satu programnya itu apa namanya nyalurin kalian tuh magangnya di luar. Susah tapi ya bismillah gitu. Soalnya baru kemarin banget meeting, terus ada itu. Jadi Mistia tuh harus bikin MOU corporate itu. Nah, itu Mistia lagi bikin draftnya. Jadi nanti akan diajukan ke company-company luar gitu. Iya mau. Untuk kalian. Jadi kan kalian kan magangnya tahun depan kan? Nah, bismillah ya, doain. Ya. Kalau Mistia satu ya, Miss. apa? Aku tab 1. Kalau Mistia MOU-nya di-review terus ACC terus sukses kan kalian yang enak ya nggak? Iya, soalnya itu apa namanya yang di riset tahun sekarang itu tuh buat tahun depan. Kan tahun sekarang udah berjalan ya nggak? Yang PKL tahun sekarang udah berjalan. Jadi apapun yang dibuat, yang dirancang, yang di riset tahun sekarang itu tuh buat tahun depan. Gitu. Gitu ya. Dah, lanjut. Oke. Kita Pomodoro 25 menit. Oke. Siap. Tadi kita terakhir ini ya, kondisi kalau misalkan URL-nya sukses atau enggak gitu ya. Tapi ini kita baru ngasih action kalau sukses doang, ya enggak? Karena terbukti di apa namanya? else-nya belum gitu kan. Tapi ketika kita action launch URL-nya aja itu belum lengkap, teman-teman. Kita baru ngasih tahu URL-nya apa, tapi kita belum ngasih tahu kayak kita mau nge-launch-nya nih di aplikasi apa nih gitu kan ya. Caranya gini. URL kita kasih koma, modenya kita kasih mode, kemudian launch mode-nya tuh apa? Launch mode. Kemudian kira-kira kalau misalkan aplikasi browser, misalkan di HP kalian ada aplikasi Google Chrome gitu ya. Kira-kira itu termasuk internal aplikasi atau eksternal aplikasi? Eksternal, karena aplikasi internal adalah semua yang di dalam news app, ya nggak? Berarti kalau kita melibatkan aplikasi lain, itu berarti udah masuknya external application, ya nggak? Sip, berarti kita launch mode-nya adalah menggunakan external application. Nah, teman-teman lihat kalau kita nulis X aja, dia ngasih 2 opsi. Yang pertama ada external application, kedua external non-browser application. Tentu aja, kita kan maunya bukanya pakai browser, ya tidak? Jadi kita pilih yang atas. Jadi kalau external application, dia akan mencari kira-kira ini mana aplikasi yang cocok untuk ngebuka ini, gitu ya. Kalau kita pilih yang external non-browser, gak bakal masuk di list tuh si Chrome, ya nggak? Walaupun sama-sama mencari kira-kira aplikasi apa yang cocok untuk membuka URL. Bisa jadi dia membuka di dalam WhatsApp, gitu kan. Kan enggak, gitu kan. Karena kita membuka hyperlink sejatinya untuk dilihat datanya. Dan aplikasi yang bertugas untuk membuka hyperlink tentu saja adalah browser, gitu ya. Jadi di sini gampang banget kalau misalkan di Kotlin, teman-teman, itu ada yang namanya intent. Intent itu apa? Perpindahan dari satu aplikasi ke aplikasi lain atau perpindahan dari satu layar ke layar lain.
Jadi ada dua nama, ada yang namanya intent eksplisit dan intent implisit. Implicit intent, explicit intent gitu. Kalau misalkan apa namanya, ini insight aja ya, karena ada beberapa mungkin yang udah baca-baca terkait native development, ada juga mungkin yang langsung Flutter gitu kan. Jadi itu insight aja. Jadi dulu Mistia tuh sempat apa ya, ribet gitu. Ribet banget ya. Maksudnya kayak buka aplikasi luar aja dia harus pakai intent implisit, intent eksplisit itu apa gitu kan. Lupa, gampang lupa banget karena kebanyakan konsep, ya nggak? Jadi kalau kayak gini kita tinggal aja, oh launch mode-nya extra application, itu tuh gampang banget dibaca. Bukan kayak intent eksplisit, intent implisit, wah itu apa itu. Gitu ya. Jadi dengan begini kita sudah bisa memberikan instruksi kepada handphone kita ketika user ngeklik apa namanya open in browser, dia akan mengalihkan kepada aplikasi siapa nih yang mampu untuk buka URL, gitu ya. Sip, mantap kalau kayak gitu. Kira-kira kalau kita ambil studi kasus, apalagi nih yang studi kasus yang mirip-mirip kan, kalau ini kan URL gitu kan. URL, dia akan membuka aplikasi browser. Ada lagi nggak studi kasus lain? Misalkan dia buka nomor, terus buka apa gitu, ada nggak? Misalkan kalian di HP itu yang paling sering ada nggak aplikasi notes gitu. Terus misalkan kalian itu di notes tersebut kalian mencantumkan sebuah nomor telepon. Kalian blok nomornya, terus HP kita tuh akan ngasih rekomendasi open with what, ya nggak? Ada misalkan open with call, kan pasti di handphone kalian ada aplikasi call, ya nggak? Buat nelpon gitu kan. Atau open in WhatsApp, atau open in messages gitu kan. Nah itu salah satunya. Kemudian foto. Kalau kalian punya foto, sama nih, handphone kita akan membantu aplikasi kita gitu kan, untuk ngasih kira-kira opsi aplikasi apa sih yang mampu membuka foto. Ada galeri, ya nggak? Ada foto editor, kalau punya CapCut ada CapCut gitu kan. Ada B612, ada B612. Tahu nggak B612? Zaman dulu banget ya. Pokoknya belum oke kalau fotonya belum 6. Jadi 6 gitu ya. Ya Allah, zaman dulu banget. Terus bibirnya pink gitu ya, ampun. Zaman dulu. Iya. Zaman dulu ya itu ya. Dah, itu ya. Jadi dengan begini, insya Allah kita sudah berhasil memberikan instruksi kepada handphone kita untuk membuka dengan aplikasi apa yang cocok untuk membuka URL, gitu ya. Sip, ini untuk nilai true-nya. Kalau benar, kita akan bisa membuka URL-nya. Kalau salah, kita ngapain? Kita akan buat. Kalau misalkan URL-nya nggak bisa dibuka, nggak valid gitu ya. Itu kan berarti else. Kita buka get. Ini yang terjadi di kita lagi. Berarti kita else-nya nih, teman-teman. Kan ini kan tadi mesti nyoba ya. Nih ya. Terus mesti ya open in browser. Error. Couldn't open the link. Ini yang kita ini adalah nilai else ya, teman-teman. Jadi kita akan membuat snack bar seperti itu, ya. Berarti kan ada sesuatu di URL-nya, ya nggak? Nah, jadi di sini kita manggil get, karena kita pakai getx, tinggal get aja, gampang banget. Get snack bar. Getnya dari yang sini ya, yang ini. Kemudian snack bar, ya. Kemudian kita punya dua title dan message. Tadi title-nya apa di snack bar mesti ya? Error, gitu kan. Jadi kita kasih string error. Error mana nih? Oke. Error, kemudian message-nya tadi couldn't could not aja, could not apa? Could not open link. Miss, emang nggak bisa, Miss, kalau misalkan kita pakai couldn't. Coba ya, kita coba. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jadi dia kebaca sebagai stringnya sampai sini aja, ya nggak? Nah, kalau gitu, karena Flutter itu fleksibel atau Dart fleksibel, kalau string kita bisa pakai tanda petik 2 atau 1. Kalau mau kita pakai ada couldn't gini,
kita bisa pakai tanda titik 2, kutip 2, kemudian golden. Nah, kebaca nggak? Nah, kalau mau kayak gitu bisa kayak gini ya. Jadi dia pinter. Dia nggak bakal ngebaca yang tanda petik 1 karena string di sini pakainya jenis 2 gitu ya. Kalau di bahasa pemrograman lain dia pakainya kayak gini teman-teman. Gini, diginiin. Ribet nggak tuh? Ribet banget. Jadi biar dia tuh nggak kebaca gitu loh. Biar dia nggak kebaca sebagai pengakhir dari sebuah string. So then open the, nah sip kan. Kemudian terakhir snack positionnya tadi kita di bottom. Kita kasih snack position is in the bottom. Sip, udah. Itu untuk open in browser. Finish. Untuk yang handling yang bagian ini udah semua. Ini udah yang share button, yang kedua untuk yang ini juga udah yang option button pop up. Sudah? Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Snack position untuk positioning dari snack barnya. Misalkan nih punya kita, mestinya kan tadi error ya. Mau error mau sukses. Kalau sukses nggak ada snack bar. Kalau sukses soalnya dia langsung buka di browser ya nggak. Tapi kalau else-nya kita kan ada opsi untuk buka snack bar. Kalau kita openin browser, lihat aplikasi Wistia di TV, dia akan munculin sebuah snack bar di bawah. Jadi positionnya itu untuk ngasih tahu oh snack barnya ada di bawah gitu. Kalau diganti top dia akan munculnya dari atas. Terserah kalian nanti mau pakai yang di bawah atau yang di atas, gitu ya. Tapi biasanya kalau yang di atas itu untuk notifikasi sih, untuk pop up notification gitu. Tapi kalau snack bar kayak gitu mah cocoknya di bawah gitu, gitu ya. Oke, sip. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Nice question. Ya, boleh. Fix jam. Yang bagian? Yang bagian Copying. Oh, copy link. Ini. Iya, ini. No recommended. Oh, itu tergantung handphonenya. Iya, jadi kalau people itu misalkan kita by contact gitu ya. Misalkan kita ada aplikasi WhatsApp, terus di WhatsApp kan ada kontaknya. Nah, itu tergantung apakah handphonenya memberikan permission. Jadi di aplikasi itu pasti dia ada permission. Apakah aplikasi tersebut datanya bisa dibaca oleh aplikasi lain atau tidak. Itu diatur sama developernya. Jadi tergantung si HP-nya dan juga aplikasinya. Misalkan kita mau kontak dari WhatsApp, tergantung dia WhatsApp-nya bisa nggak ngasih permission untuk aplikasi baca data dia gitu. Karena itu udah data kontak. Kita juga bisa nih di News App bisa ngasih permission. Nanti gimana ya? Apakah nanti data yang ada pada aplikasi kita tuh bisa dibaca oleh aplikasi lain? Itu bisa. Jadi kalau misalkan no recommended people itu tergantung aplikasi dan juga handphonenya. Gitu. Nice question. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Menarik nih, menarik pertanyaannya. Gak kepikiran lagi mestinya juga buat ngejelasin ya. Thanks for asking. Television nih minta dipijit kayaknya nih. Kabelnya. Nah, oke. Dah. Oke, ada lagi pertanyaan? Atau lanjut? Lanjut. Udah basi banget yang kemarin one for all ya. Emang gitu guys, come and go. Yang viral-viral udah. Yang viral sekarang yang ini, yang siswa ngerokok terus ditampar capsek terus capseknya disuruh keluar. Dengar gak? Nah, itu ada SMA mana gitu. Jadi dia ngerokok nih. Ditampar capsek, ya kan? Ditampar sih itu sebenarnya ya salah bener harusnya nggak gitu juga sih, maksudnya terlalu arogan. Ditampar, anaknya nggak terima nih karena mungkin merasa haknya di apa ya, salahkan apa gimana gitu kemarin bisa lihat beritanya tuh. Akhirnya lapor ke orang tuanya. Orang tuanya itu tipikal yang gituin anaknya lah gitu kan. Jadi nggak ada tabayun atau apa dulu nih, langsung lapor aja. Gurunya keluar, capseknya keluar. Terus anaknya yang paling bikin kondisi tersebut parah adalah satu angkatan demo sama sekolah. Demo nggak masuk sampai capsek itu dikeluarkan.
Nggak jelas kan? Jadi dari situ tuh banyak banget reaction dari orang-orang, termasuk CEO yang punya company bilang gini, oke, terima kasih banyak atas insight-nya. Dari sini saya bisa belajar kalau misalkan saya nanti akan memboikot angkatan ini gitu. Jadi udah diboikot sama perusahaan. Parah ya? Parah sih. Maksudnya ya itu demo segala apa? Hah? Blacklist. Diboikot blacklist. Jadi nggak bakal masuk angkatan. Bisa. Kalau kita bener-bener udah ada kayak red flag-nya lah ibarat kata. Bisa. Iya. Karena kan itu berdasarkan riwayat, ya enggak? Oh, angkatan ini nih baru kayak gini aja nih. Berarti kan itu dari kacamata CEO ya, yang mesti lihat yang kemarin itu di podcast. Oh, angkatan ini tuh tipikalnya yang nggak bisa mengikuti aturan, ya enggak? Aturan sekolah aja kayak gitu, demo segala, ya enggak? Apalagi aturan perusahaan yang banyak banget nanti ke teman-teman. Sekolahnya tuh banyak banget. Kalian mau demo juga gimana gitu kan ya? Jadi di boykot lah itu, singkat cerita lah. Jadi memang gimana gitu. Terus ada lagi yang menyedihkan. Jadi ada guru tua, itu tuh bapak-bapak udah tua kasihan banget ya. Mestinya masih muda ya nggak? Masih muda, mestinya orangnya enjoy, slay gitu kan ya. Nggak gimana-gimana juga gitu kan. Apa namanya, kalau kasihan juga, kasihan mungkin nggak pas asma terus dia nolak gitu kan, itu kasihan gitu kan. Tapi kalau kasihan yang guru itu parah. Jadi dalam satu kelas kan kalau sekolah-sekolah yang negeri itu satu kelas tuh banyak tuh 40 orang ya kan. Itu tuh ada yang main HP, terus ada yang ngobrol lah, ada yang makan lah, itu dalam satu kelas padahal lagi gurunya tuh lagi nilai. Tapi kan bisa nggak sih kamu kondusif gitu kan? Tapi gurunya tuh udah tua, udah bapak-bapak gitu, udah tua banget lah, udah sepuh gitu kan. Terus ada satu anak yang lagi dinilai nih sama gurunya, terus ngerokok di sampingnya, ngerokok parah banget ya sih. Terus kakinya naik ke meja. Mestinya nggak tahu sih kayak itu tuh biar sasi aja atau gimana gitu. Tapi dapat klarifikasi dari guru tersebut, saya nggak sadar gitu bilang gitu. Padahal mah nggak ngerti sih. Kasihan banget itu kayak gitu, kasihan banget. Dia lagi nilai tugas. Terus ada satu anak tuh yang di samping guru tersebut gitu kan. Terus ngerokok sambil kakinya tuh ke atas gitu. Pas diklarifikasi, katanya pokoknya apa namanya, keterangan dari guru yang bersangkutan adalah saya nggak sadar gitu. Kan kasihan ya, nggak mungkin tuh nggak sadar, kasihan banget. Pokoknya yang namanya etika tuh penting banget ya teman-teman, asli. Makanya IDE ini salah satu apa ya, sekolah yang juga aneh-aneh loh menurut Mistia ya. Aneh-anehnya beda sih maksudnya, aneh-anehnya ada, cuman mungkin 1/10. Yang anehnya bener aneh ya, yang bikin kelakuannya tuh di luar nalar gitu, ada sih. Tapi itu 1/10 ya. Kok bisa gitu melakukan hal seperti itu gitu ya di instansi yang pesantren kayak gini gitu kan, ada yang kayak gitu mah. Tapi 1/10. Tapi kalau kita udah keluar, ngelihat keluar nih gitu kan, itu tuh udah kelakuannya udah barbar semua. Udah barbar lah. Mayoritas paling yang pintar tuh yang ranking 3 aja, ranking 3 aja belum tentu gitu kan. Etikanya bagus gitu kan, ketika dia di luar. Jadi menurut Mistia ide ini salah satu sekolah yang masya Allah sih. Makanya kalau guru-guru menghadapi anak-anak yang seperti ini, chill aja bos gitu kan. Pilih mana, ngadepin anak-anak yang kayak gini apa anak-anak yang di luar yang kayak gitu. Mistia mah nggak mau Mistia mah jujur. Jadi mendingan ya paling kalian apa sih bad mood gitu kan ya, masalahnya bad mood, buka-buka tab lain, terus apa namanya, ide mengajar terus, kalau masalahnya gitu kan. Tapi kalau luar tuh udah beda, udah inilah, itulah. Jadi kalian harus bersyukur nih ya menemukan IDN ini walaupun saking banyaknya peraturan ya, karena peraturan itu sekolah ya teman-teman ya. Terus kadang ada misnya aja begitu ya, beda, kalian mah sekolah kan misnya kerja gitu kan ya. Jadi sebenarnya itu hal yang nggak bisa disamakan, tapi ya kita mah ambil positifnya aja gitu kan. Menjadi misalnya juga sebagai guru nih salah satu apa namanya, salah satu perwakilan gitu ya. Ya kita juga berusaha yang terbaik untuk menjadi role model buat kalian ya enggak. Jadi mencontohkan hal yang baik gitu kan. Karena kalian yang melihat di sini siapa gitu kan, teman kalian ngelihatnya guru, kalian ngelihatnya ustazah gitu. Jadi gitu, kita di sini sama-sama, walaupun mungkin dari kalian sekolah di sini terus miss yang kerja, itu sebenarnya nggak bisa disamakan, tapi tetap
Kita di sini baik-baiknya aja lah, gimana pintar-pintar kita memposisikan diri kita gitu ya. Itu sih yang paling penting. Sama etika. Jadi kalau ada orang yang ngomong etika itu nomor satu daripada ilmu, itu bener. Mau di kalian nyari di hadis atau di Quran itu juga sama begitu, ya kan? Karena etika itu penting banget, ya. Gitu deh. Mana ya? Sampai mana nih? Kita sharingnya banyak juga nih, lumayan. Soal apa aja? Ada 3 sih so far. Pertama soal yang cyber security, kedua soal yang anak di boykot, yang siswa tadi, sama si yang guru kasihan. Udah ya? Iya, nanti Mistia mau sharing soal yang itu loh, yang pas Sandi Gagali. Tapi ntar aja deh. Soalnya itu penting banget dan kalian harus tahu gitu kan. Apa? Itu, yang vibe coding. Iya. Terus kayak vibe coding ini real loh teman-teman, bisa menghasilkan puluhan juta. Kalau misalkan dia pintar bernegosiasi. Kan klien mah nggak mau tahu kamu bikinnya pakai apa, ya nggak? Yang mau tahu kan hak ciptanya bener nggak nih gitu kan. Gitu deh. Lanjut ya, ini. Oh ya, oke, sip, lanjut. Tadi sampai mana ya? Oh ya, position snack barnya. Oke, berarti kita untuk yang fitur detail nih, terus terutama untuk yang bagian atasnya ini ya, itu sudah ya, sudah finish. Plus kita sudah memberikan action untuk share button di sini sama three dots option di sini. Itu three dots itu kita ada pop up ya, pop up menu, itu ada copy link dan juga open in browser. Sudah deh. Sudah. Sudah. Sekarang kita akan handle yang bagian datanya. Yang dia publisher siapa, terus kapan dia dirilis beritanya, title dan deskripsi. Gas? Gas. Real gak nih? Really. Really. Gas nih, bener nih? Oke, siap. Siap. Dari sini ya, dari bagian ini kan row terakhir untuk open in browser, kita ke bawah setelah sliver app bar, kita kasih koma, kita masukin sliver to box. Jadi di sini kan pakainya dari awal kan kita pakainya sliver scrolling ya nggak? Makanya kita depannya ada sliver-slivernya semua teman-teman. Karena itu salah satu bagian dari sliver app bar-nya, gitu ya. Dan sliver scrollingnya, gitu ya. Jadi di sini kita mau membungkus semua hal yang ada di sini menjadi sliver to box adapter. Jadi kita membungkus ke dalam sebuah box sliver, gitu ya. Oke. Di sini kita panggil sliver to box adapter. Nah, ini. Sudah? Kita kasih child, kemudian padding. Padding dong. Nah, ini padding. Kemudian dia pasti minta satu parameter wajib, namanya padding. Kita panggil add inset. Sorry. Add insets all. All. Value-nya adalah 16. Kemudian kita panggil child. Kita kan di sini akan membungkus semuanya ya ke dalam satu box tadi. Terus kita naruhnya itu berdasarkan vertikal kan, karena dia ke atas nih. Dari sini kita panggil ini row nih, ini sama ini row. Terus kalau ini ke sini kolom, ini ke sini kolom juga, sampai bawah kolom semua, ya nggak? Jadi kita bungkus childnya sebagai kolom. Oke. Kemudian crossa ya. Kemudian cross axis alignment starts. Nah, kemudian children dari sebuah kolom tersebut itu ada apa aja? Kita akan masukin satu per satu. Udah? Pertama untuk source and date. Source and date untuk yang ini. Ya, untuk yang CBS News sama a day ago. Oke?
Sip. Source and date, kita enter. Itu berjejeran sebagai apa tadi? Row ya. Nah, jadi ada row di dalam kolom. Kita berarti pakainya row. Sip, ada row. Kemudian children ya, di sini children, kemudian if, gak usah pakai else. Pelit banget ya dia, nggak mau ini otomatis. If, beneran nggak mau dong. Ya udah, if gini aja, udah. Kalau misalkan artikel source-nya dia nggak null, artinya ada isinya gitu ya. Udah basic banget itu. Artikel, kemudian di bagian source ya. Kasih nullable teman-teman. Nah, kasih nullable, name tidak sama dengan null. Dia ngapain? Ya kan? Kita kasih di sini sebuah spread operator untuk menampilkan list ya. Sini, tek, udah. Nah, kita akan masukkan kalau nggak kosong ya, kalau nggak kosong bener. Dia akan masukkan sebuah kontainer. Jadi ini kita berikan kontainer. Kenapa? Yang kontainer di bagian yang mananya ini anak-anak? Kotak si base warna apa itu? Biru muda gitu ya. Nah, itu adalah sebuah kontainer. Jadi kita bungkus sebuah source-nya itu menjadi sebuah kontainer berwarna biru muda gitu. Biar kelihatan, oh dari si base news gitu ya. Kemudian kita kasih kontainer. Kemudian dalam kontainer kita kasih padding ya. Kemudian add insets bagian simetrik, add inset simetrik. Ingat-ingat, jangan import add insets geometri ya, tapi add insets simetrik. Udah? Kita kasih nilai 2, pertama horizontal dan vertikal. Horizontalnya 8, vertikal setengahnya. Berarti berapa? 4. Disuruh ngitung lagi nih sudah. Pusing disuruh ngitung. Ya udahlah, selingan mah. Dah. Setelah add inset simetrik, kita kasih koma di sini. Kemudian kita kasih dekorasinya untuk si kontainer, decoration ya di sini. Kemudian kita panggil bode. Nah, box decoration, kemudian colornya di sini kita pilih app colors ya. App colors, kemudian primer. Primer ini kan warnanya biru pekat gini ya. Yang warna primer itu teman-teman, itu tuh warna yang sama kayak button. Tapi ini warnanya sama nggak kayak button? Beda. Berarti kita harus kasih apaan? Agar dia warnanya tuh, kita kan pakai primary, biar dia warnanya agak terang dikit, kita kasih apaan? With values. Harusnya kan ini with opacity ya, tapi with opacity flutter itu sudah deprecated. Primary, kemudian with values, di sini alpha nilainya adalah 0,1. Sip. Dah, itu dulu aja color. Satu lagi deh, Bora. Ntar baru kita istirahat ya. Bora, kemudian kita kasihkan dia circle ya. Jadi border radius circular nilainya adalah 4. Jadi nggak terlalu yang bulat banget, nggak terlalu yang kotak banget gitu ya. Jadi akan memunculkan seperti ini. Sudah? Ada pertanyaan sampai sini? Belum? Oke, ini kita baru nampilin konternya doang, belum manggil datanya ya. Jadi kita nanti habis istirahat 5 menit, kita panggil datanya. Sip. Modoro. Karena ada sharing jadinya kayak ngodingnya kayak dikit ya. Ya. Scroll ke atas boleh. Ini. Udah. Oke. Terus kalian tahu nggak, teman-teman? Ada yang namanya editor kursor. Kursor ada itu. Jadi dia sama kayak VS Code, cuma dia AI. Bisa gitu ya zaman sekarang ya. Kursor AI. Jadi dia tuh ngoding tapi dibikinin AI. Fitur-fiturnya apa, terus dia aplikasinya bisa ngapain aja. Gitu deh, zaman now. Problematik. Kenapa dia mau nanya? Ya.
Series. Oh, just read. Oh. Ya, because you ngechatnya siang-siang ya. Lagi chaos-chaosnya lagi meeting kemarin. Kayak. Masa sih yang di Bogor gak ada? Nggak ada tau, misal aku udah ngecek. Aku tahu kok. Iya lagi kaget banget lagi si Emil tiba-tiba nyamber. Tadi aku ngobrol sama Awa. Oh. Terus ada yang oleh Mama Itzek juga. Oh iya. Dari bulan 6. Di mana? Depok. Ya Depok. Depok kota. Kamu tetangganya Ayu Ting Ting jangan-jangan. Aku pernah ketemu. Oh gitu. Suwe. Ayu Ting Ting. Anaknya namanya siapa? Bilkis. Iya. Bilkis apa Balkis? Oh ya. Nih ya. Jadi sekarang kan kita udah menerapkan Pomodoro nih gitu kan. Insya Allah kalau konsisten mah itu baik ya buat kalian juga, buat siklus otaknya lah biar nggak berpikir terus gitu ya. Jadi ada jedanya itu kan bagus ya. Nah tapi sebenarnya itu buat pendisiplinan itu loh teman-teman. Jadi kan case terbesar di ide ini sebenarnya bukan tempat lain ketika apa namanya pembelajaran gitu. Itu bukan cuma di kelas kita doang, semuanya. Namanya juga ada gadget ya nggak? Distraksi banget itu mah, ada godaan buka ini buka itu tuh pasti. Tapi di sini gimana caranya kita itu pay attention ke mapel yang sedang berjalan gitu ya. Nah caranya adalah mesti terapin Pomodoro ini, tapi kayaknya kita harus kasih konsekuensi bagi yang melanggar ya. Soalnya ada nih, tapi mestinya sebenarnya diem aja sih gitu kan. Makanya mestinya kayak Pomodoro ayo fokus, tapi masih ada kan ya, namanya juga manusia ya, hilaf gitu. Tapi kayaknya untuk mendisiplinkan lagi kita kasih konsekuensi. Nah, Mistia nggak mau yang milih. Silakan konsekuensinya kalian pilih sendiri. Mau apa? Kira-kira kalau orang yang melanggar itu? Jangan berdiri, betul. Emang kayak juga aja. Ya makanya. Militer banget ya di sini nah. Militer banget berdiri. Apa? Berdiri aja. Di mana? Di tempat tidur. Oh nggak duduk sampai kapan? Sampai Sampai satu sesi Pomodoro Iya. yang selesai. Oke. 25 menit. Berarti ngodingnya sambil berdiri. Iya. Oke, setuju? Setuju? Berarti kita harus fair. Kita harus fair di sini, nggak ada yang ngumpet-ngumpetin. Fair ya? Fair loh. Karena mestinya di sini tuh tatapannya satu doang, teman-teman. Tatapannya satu paling Lala tuh, yang kemarin di sini Yasmin tuh kelihatan tuh buka-buka tuh terus. Ya. Jadi kita harus fair. Fair play ya, bener ya? Ya nggak? Ya nggak? Kalau teman-teman pernah bilang, pernah dengar kayak gini. Di Indonesia ini sebenarnya nggak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Ya nggak? Pernah nggak? Nah, itu. Kejujuran itu bisa dilatih kok. Ya nggak? Tapi kalau misalkan berbohong tapi untuk kebaikan gitu ya. Beda lagi. Kebaikannya itu apa dulu? Kebaikannya biar aku gak dimarahin. Gimana ya? Nah ya. Oke, kita lanjut. Tapi udah 40 menit. Udah 9:40. Tapi kita lanjut aja deh. Karena ini nanggung banget nih. Udah CBS ya. Ini tinggal CBS-nya aja. Jadi kita lanjut. Dikit doang ya. Kita nambahin teksnya dari mana gitu ya, source-nya. Nah, silakan setelah box decoration. Setelah box decoration sudah? Sudah? Sudah tambahin ciao. Kemudian teks. Nah, sip. Teksnya apa? Kita ngambil dari artikel, kemudian dot source, kemudian karena dia pasti ada kita tambahin bank operator dot name. Dot name.
Nah, pasti ada, kita tambahin bank lagi. Source-nya pasti ada, namanya juga pasti ada. Jadi kita kasih bank dua-duanya. Ya. Kemudian untuk styling tipis-tipis. Styling tipis-tipis. Di sini kita panggil Tesi ya. Seperti biasa, Tesi. Tesi. Untuk tekstil. Nah, sip. Tekstilnya di sini kita colornya primary ya. Jadi dia color teksnya kan lebih tebal daripada kontainernya ya nggak? Nah, dia pakai primary. Jadi kita add color. Kemudian dot primary. Nah, font size-nya 12, kemudian terakhir itu ada VW bold ya. Nah, sip. Udah, itu untuk yang bagian source dan juga timestamp-nya, date-nya. Belum, ininya mah belum ya? Iya bener, barunya doang, kaget lagi. Iya, baru yang bagian source-nya aja nih, tapi untuk yang bagian date-nya belum. Ya nggak apa-apa, nanti in the next ya. Kan abis ini kita lanjut lagi, oke? Siap. Nanti mesti alokasiin waktu buat nonton yang Pak Sandika Gali. Itu mesti masukin ke to-do list hari ini soalnya. Jadi nontonnya Pak. I love you. Pas mau pulang aja. Kita full. Enggak dong. Kan abis itu udah itu. Hah? Iya, maksudnya pas mau istirahat kedua gitu. Oh. Iya. Coba bentar kok videonya. Enggak lama. Oke. Kalau nggak salah 10 ya. Kalau nggak salah berarti bener sih. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Belum, siap. Coba bisa cari ini. I hate vibe coding. Oh, Tiba-tiba langsung 13 beres. menit. Bentar doang kan, 13 menit doang? Ya, sip. Dari judul aja, saya benci vibe coding. Itu 9 hari yang lalu. Baru kan? Mungkin nahan-nahan tuh, sama sih. Misalnya juga nahan-nahan soalnya. Kalau misalnya ngeliat ada, aku bikin ini, tapi pakai vibe coding tuh agak-agak gatel gitu kan. Vibe coding tuh ini, vibe coding. Vibe coding tuh kayak ngoding tapi cepat gitu kan. Nah, itu istilah doang sih sebenarnya. Teman-teman harus kenal nih sama istilah ini. Biar kalau teman-teman keluar ikut apa, seminar atau apa, itu tuh soalnya lagi ramai banget. Lagi ramai banget sama N8N itu ramai banget. Jadi teman-teman mestinya maunya teman-teman tuh kayak tahu gitu ya. Jadi biar kalau ikut seminar, jangan sampai pas ikut seminar baru tahu. Biar apa? Kalau baru tahu kan kalian menganalisa dulu kan. Baru bisa mencerna gitu. Tapi kalau dari awal udah tahu, pas kalian ikut seminar, kalian tuh udah tahu gitu. Oh, arahnya ke sini gitu kan. Jadi akan beda pemahamannya. Gak ada pertanyaan? Oke, sip. Kalau misalnya gitu, ini udah 44 karena mesti piket. Terus Kita mungkin bisa close dulu ya. Thank you so much for your attention. Sehat selalu, semoga bahagia terus. Amin. Kita bisa close dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, bye. See you after this. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering itu Mistia. Thank you Mistia. Jazakillahu khairan. Afwan. Bye. Salim ya. Bye. 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 Have ini. Oke Pak. Atau Bapak ada kenalan nggak Pak? Bapak kalau ada kenalan. On time, Masya Allah. Masya Allah. Good job banget nih. Tidak. Assalamualaikum. Miss Nulu, Puanesha is crying. In front of the office. In front of the office, in front of the class. Yeah, because Zavanya give permission. We gotta be telling her about Asmi, about the morning. Yeah, she gave permission yesterday. But suddenly like hope nggak boleh like that. But she already prepared everything. But she cannot go. Zavanya said you cannot go. Then she's crying, right? But you can go if you finish the Asmi today, right? But it's sudden, that's why. She is
Parah. Ngapalin dong tadi dia. But for her mental food. She stay up for the exhibition. Yeah. Yes, wait. Yeah. And I still can. Sorry, Where I put the Jimmy? Oh my god. Oh, this is